Iki bikin anu temen. Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Ya Allah, Aldo Nur Firmansyah, Ewaldo. Setelah absen langsung keluar. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kisi-kisi pas ya. Kisi-kisi tes untuk semester 1. Panduan kita karena memang kita pakai buku ini dari awal, nggak apa-apa kita pakai ini. Kisi-kisinya ini ya. Apakah kalian sudah mendownload di grup? Budita share ulang ya biar kalian bisa menyimak sambil melihat kisi-kisinya. Oke. Sebentar Budita cari di HP dulu ya. Oke. Kopior UY Yoga yang Facebooknya Yoga yang absen Abi. Yoga sendiri mana nih? Sebentar ya. Kita cari kisi-kisinya. Yang sudah download bisa langsung lihat HP-nya, lihat dokumennya sambil menyimak ya. Ini IPS kelas 8. Oke, sudah Budita share di kelas 8B, terus habis itu di 8. Silakan cek di grup WhatsApp ya. Nah, delapan A, 8B sudah, tinggal 8C ya. Tunggu 8C mana ya? Oh ini. Oh sorry, 8C malah 20. 8A berarti ya? Oke. Sudah Budita share semua di grup. Oke, ini rombongan dari Pondok Pesantren Rodotus Syuban. Satu Facebook yang absen 2 orang nih. Berapa orang nih? Punya Aldo, yang absen Aldo sendiri, Ali Ma'ruf. Yoga malah belum absen, yang absen malah Abi. Kopior UY, Nur Salim juga malah. Oke, udah Nur Salim ya. Yang live cuma 2 orang. Oke, nggak apa-apa. Maaf ya, Cah, yang belakang ini bocil. Oke, kita langsung ke bahas yang dari number 1. Nomor 1. Nomor 1. Kalau kalian lihat kisi-kisi yang di grup WhatsApp, itu materinya tentang negara-negara ASEAN. Silakan kalian fokus nanti ke materi sama indikator soal yang akan dicapai. Oh ya, untuk kelas 8, Budita tadi dapat pesan dari Bu Yum, katanya akan ada tugas yang harus dikumpulkan sendiri ke madrasah hari Sabtu. Nah, tugasnya menyusul. Oke, Budita lanjutkan ya. Materi yang pertama adalah negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN adalah materi pertama yang kita bahas setelah kalian kelas 8. Jadi otomatis memang akan keluar ya. ASEAN sendiri ini sampai nomor 15 soal semuanya ASEAN ya. Yang pertama negara-negara ASEAN. Oke, number 1. Peserta didik dapat menentukan negara yang terletak paling utara di Asia Tenggara. Kemarin kita udah bahas, silahkan mulai dibuka bukunya. Oh nggak ada yang online ya, Budita kasih pengumuman dulu di grup ya. Di grup berarti Budita kasih pengumuman
pengumuman dulu di grup lab. Oke, jadi menentukan negara-negara yang terletak di paling utara Asia Tenggara. Oke, sudah mulai ngumpul juga ya, semua ada Syifa Hai. Di bukumu ada nggak ya? Mulai dibuka. Kita sambil belajar bareng ya. Nggak ada lagi. Sudah berita share di grup? Oke, kalian sudah boleh bisa langsung. Oke. Kalau di PPT nanti silakan lihat di materi kita yang yang pernah kita bahas. Budita pernah menampilkan peta Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara, dari negara-negara di Asia Tenggara sudah terlihat ya. Kalau kalian cermati di bagian paling utara, itu kalau dipetakan paling atas ya, utara, selatan paling bawah kayak gitu ya. Jadi kira-kira negara mana nih yang paling utara di Asia Tenggara? Kira-kira negara mana kalau menurut kalian? Negaranya ini, clue-nya dia punya iklim yang berbeda sendiri. Nah, iklimnya berbeda sendiri dengan negara yang lain. Kira-kira negara mana nih? Oke, yang lumayan lah ya, yang ikut live 6 orang daripada nggak ada sama sekali ya. Oke, jadi silakan ditulis negara mana yang berada paling utara dari Asia Tenggara. Clue-nya adalah dia punya iklim yang paling berbeda dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Ayo, silakan ditulis ya. Oh, jadi dari 6 jadi 2. Fix kalian cuma titip absen ya di Budita ya. Budita promosi ini. Jadi kalau kalian ikut live hari ini, bahas kisi-kisi, oke, sudah mulai dijawab. Kalian nggak usah remedi, wes. Ayo yang ikut live hari ini nggak usah remedi, wes nanti. Budita anggap kalian sangat aktif, oke? Syifa bener ya, jadi yang paling utara di negara Asia Tenggara, di negara-negara di Asia Tenggara itu yang terletak paling utara adalah Myanmar. Jadi titik paling utara itu berbatasan langsung dengan daratan Tiongkok. Nah, kayak gitu ya. Negara yang terletak paling utara itu di ASEAN adalah Myanmar. Terus titik paling utara negara tersebut berbatasan dengan daratan Tiongkok. Jadi terus juga ada 2 negara di paling utara di ASEAN lainnya, yaitu Vietnam dan Laos. Jadi selain Myanmar memang yang terletak di utara itu Vietnam dan Laos. Oke? Oke, Budita lanjutkan ya. Silakan live sampai akhir. Nanti di akhir silakan absen lagi, nanti Budita jamin nggak usah remedi. Sekalipun nilai kalian jelek ya. Sip, oke, mantul. Kita lanjutkan. Number 2. Disajikan data peserta didik dapat menentukan karakteristik negara Indonesia. Nah, ini bisa kalian pelajari di buku, silakan buka LKS kalian halaman
halaman 8. Nah, karena mengenal negara-negara ASEAN di sini memang sudah lengkap, 10 negaranya sudah ada. Yang pertama Indonesia. Nah, kalau kalian disajiin data nih, set. Jadi apa namanya? Pertanyaannya, peserta didik dapat menentukan menentukan karakteristik negara di Indonesia. Kira-kira karakteristiknya kalau di Indonesia itu kayak gimana? Bisa dari misalnya apa namanya, pariwisatanya berkarakteristik. Kalau di Indonesia itu karakteristiknya dari pariwisata misalnya objek wisatanya berupa alam, bisa juga dari apa namanya, hasil alamnya, komoditas ekonominya yang bergerak di misalnya maritim, atau apa namanya, dari sektor pertanian juga bisa gitu kan. Terus iklimnya, karakteristiknya banyak ya. Di Indonesia juga dikenal dengan 2 iklim, kemarau dan penghujan kayak gitu. Terus keadaan penduduknya yang mayoritas muslim ini memang menjadi salah satu, bisa jadi karakteristik juga ya. Kayak gitu. Karakteristiknya yang paling menonjol itu kalau dari segi penduduk, kita terkenal dengan penduduk yang ramah. Oke. Asik, yang live 8 orang lumayan lah ya. Dari tadi 6262 sekarang 8. Sampai pembelajaran selesai, nggak usah off ya. Nanti biar nggak usah remedi, oke? Terus peserta didik dapat menentukan keadaan penduduk di negara Malaysia. Habis Indonesia kita bahas Malaysia. Di buku kalian halaman 11 ya. Di halaman 11 bisa kalian lihat menentukan keadaan penduduk di negara Malaysia. Oh ya, Budi saya ingatkan karena yang live lumayan. Tadi ada pesan dari Bu Yum, nanti akan ada tugas yang tugasnya harus dikumpulkan secara langsung. Jadi dikumpulkan secara langsung kalau nggak salah hari Sabtu tadi. Tapi tugasnya menyusul ya. Ini jangan lupa. Oke, terus ya. Nah, keadaan penduduk di negara Malaysia mayoritasnya Melayu, Tiongkok 35%, India 10%, serta pendatang dari Eropa dan Asia sisanya. Terus didominasi oleh Iban, Dayak pesisir. Terus banyak juga sukunya, 40 suku Kadazan, dan sisanya Tiongkok dari pendatang. Bahasa resminya bahasa Melayu. Budi yakin kalian sering banget lihat Upin Ipin, jadi pasti hafal ya bahasanya ya. Terus bahasa Inggris digunakan untuk percakapan antar suku bangsa di Malaysia. Jadi kalau kita bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia, mau dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura misalnya, suku Batak, ketemu nih, seret. Gak mungkin yang satu ngomong Madura, yang satu ngomong Batak, gak mungkin, gak ketemu. Jadi ada bahasa pemersatunya, kita pakai bahasa Indonesia. Nah kayak gitu. Sama juga kayak di Malaysia, jadi bahasa pemersatunya mereka pakai bahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi antar suku mereka menggunakan bahasa Inggris. Oke. Terus agama resminya di Malaysia adalah Islam, namun agama yang lain juga dilindungi dan diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agama Islamnya. Jadi memang mayoritas di negara Melayu itu memang Muslim, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada nonis ya, tidak ada Muslim, tidak ada yang tidak Muslim. Ada, tapi hampir sama seperti di Indonesia, menjadi minoritas ya, bukan mayoritas. Nah, itu adalah keadaan penduduk negara Malaysia. Sekarang menentukan sumber daya alam negara Brunei Darussalam. Oke. Menentukan. Nah, Brunei Darussalam, sumber daya alamnya nih. Bisa kalian simak di halaman 16-17.
sumber daya alam di Brunei. Brunei itu kan negara yang nggak seluas kita ya, jadi sumber daya alamnya juga nggak begitu banyak ya. Terus kita mulai dari bentang alamnya, datarannya luas, tapi terdapat teluk, berbagai teluk itu banyak. Nah terus apalagi nih, iklimnya tropis, temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi. Nah ini keadaan penduduknya 1/4 juta jiwa, kepadatannya 9.000 sekian, angka kelahiran sekian. Sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Memang dekat ya, kayak sebenarnya kayak negara-negara kita tuh, daerah-daerah di negara kita tuh memang lebih banyak dekat dengan negara lain kayak Malaysia. Terus kalau kalian tahu Batam itu sebenarnya kalau dari Batam ke Jakarta atau ke Singapura itu lebih dekat ke Singapura, Cah. Jadi memang bisa berbatasan langsung ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah sumber daya alam Brunei. Jadi kalau Brunei itu kegiatan ekonominya paling banyak itu dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Nah, jadi pendapatan per kapitanya itu dihasilkan dari itu. Jadi bisa diketahui ya, jadi kalau sumber daya alamnya memang lebih banyak hasil minyak dan gas bumi. Pertambangan di minyak bumi terdapat di Serial, Lepas Pantai Kuala Berat, Ampar, dan Jerudong. Industri utamanya tekstil, makanan, dan minuman. Tapi memang kalau sumber daya alamnya yang banyak tadi ya, di minyak dan gas bumi. Oke, selanjutnya Putri Ciput nyimak. Putri Ciput siapa? Aspa. Putri Ciput siapa, Aufa? Terima kasih ya yang sudah masih menyimak. Coba Budita cek kalian menyimak apa tidak ya? Di Brunei mayoritasnya beragama apa? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nah, di Brunei mayoritasnya beragama apa? Silakan tulis di kolom komentar. Apa mayoritas agama di Brunei ya? Silakan tulis di kolom komentar. Apa agama yang menjadi mayoritas di Brunei? Silakan tulis di kolom komentar. Belum ada nih. Oke, apa agama mayoritas yang ada di Brunei? Silakan tulis di kolom komentar. Syifa, ayo. Oke, tadi yang dapat nilai Syifa ya. Budita Love nih. Kita love lagi nih. Love. Oke, silakan tulis mayoritas beragama Islam. Anissa Cah Panjang, betul ya? Jadi mayoritas beragama Muslim. Oke, Islam Asfa. Agama Islam. Oke, bener ya. Ini yang komen berapa nih? Yang ikut nonton 8 orang. Putri Ciput itu siapa lah? Oke, Putri Ciput siapa ya? Oh, Nirika. Oke, Nirika. Oke, tahu.
Oke, sudah. Terima kasih sudah menjawab. Budita sudah kasih love. Berarti kalian memang benar-benar menyimak. Sip. Budita lanjutkan. Peserta didik dapat menentukan bentang alam negara Filipina. Oke, kita lanjut ke Filipina. Habis dari Brunei kita ke Filipina. Silakan buka halaman. Halaman berapa nih Filipina? Ibu. Filipina halaman 13, silakan dibuka. Oke, halaman 13. Peserta didik dapat menentukan bentang alam negara Filipina. Nah, bentang alamnya nih. Kalau biasanya kalau kayak gini, soal kayak gini tuh biasanya ada tampilan gambarnya. Tapi moga-moga besok nggak ada ya. Tapi kalau gambarnya secara bukan berupa hard file ya, bukan soal yang diprinkan, misalnya gambar yang online ya soalnya, itu insya Allah gambarnya jelas. Jadi nanti kalian bisa benar-benar melihat jelas kayak gitu ya. Ini juga kalau kalian ingat udah pernah kita bahas di awal-awal ya. Bentang alamnya, jadi bersebelahan langsung sama Laut Filipina sama Laut Cina Selatan. Terus sebelah timurnya Laut Filipina dan Samudra Pasifik, sebelah selatannya Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Bentang alamnya nanti biasanya ditampilin apa namanya cah? Peta kayak gitu, gambar kayak gitu. Bentang alamnya nih, Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 7.000 buah pulau. Nah, ini nggak ada apa-apanya sama Indonesia ya. Pulau besar maupun kecil. Pulau yang terbesar adalah Luzon, disusul kemudian Mindanao. Pulau-pulau di Filipina dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, pulau-pulau Luzon dan Mindanao ini beberapa kali keluar di pas ya. Terus kelompok Pulau Luzon di utara yang meliputi Pulau Luzon dan Mindoro. Kalau Palawan dan Pulau Visayan di tengah dengan pulau-pulau besar lainnya seperti Pulau Panay, Samar, Negros, Cebu, Bohol, dan Leyte. Oke, terus kelompok Pulau Mindanao di selatan Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu. Oke, terus ini juga, jadi Filipina karena dilalui pegunungan Sirkum Pasifik, jadi hampir sama kayak Indonesia, banyak gunung aktifnya, gunung api yang aktif. Jadi kayak Gunung Apo, Mindanao. Oke, kalian bisa ingat-ingat kalau Mindanao adalah puncak tertinggi di Filipina ya. Terus Gunung Pulok, Gunung Pinatabu, dan Gunung Mayon di Pulau Luzon. Filipina memiliki dataran rendah yang sempit yang berada di sekitar pantai. Nah, itu gunung-gunung yang ada di apa namanya Filipina. Silakan bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Bisa dikasih apa namanya garis merah atau tanda kalau itu penting dan keluar di pas ya. Oke, next number 7. Oh no, number 6. Peserta didik dapat menentukan bentang alam negara Vietnam. Nah, habis dari Filipina ke Vietnam. Sama juga letak negara Laos. Kalau letaknya berarti nanti peta ya. Kita ke Vietnam dulu. Kamu bisa lihat halaman 21. Oke, kalian ini online pakai kuota apa wifi cak? Enggak, kalau enggak murah sing Mas. Enggak murah sing Nah, apalah murah. Cah sebenarnya ada cara, Cah. Ada cara biar kalau live kayak gini tuh kalian murah. Cuma Budita lupa di sini adanya Mas Yasin, bukan Pak Pindra ya. Ada caranya kok. Oke. Oh, ternyata dikasih tahu, Cah. Jadi, kalau kalian mau murah di live barang Budita ini, kalian bisa caranya di pojok itu ada tombol gerigi. Tombol gerigi.
gambarnya tuh obeng. Nah, murbaut apa? Iya pokoknya itu dah, murbaut atau obeng itu. Kalian bisa klik itu terus klik apa? Bisikin dong. Klik apa mas? Klik itu terus apa mas? Pikirlah belum mas. Klik itu terus ketik 144 ya mas? Bisa. Caranya diklik di pojok kanan atas ada obeng, terus diklik silakan ketik 144. Oke. Nah, oke, Bu Dita lanjutkan ya. Sekarang kita ke number 6. Peserta didik dapat menentukan bentang alam negara Vietnam. Itu ada juga. Oh, ternyata di sini semuanya ada ya. Di buku lengkap. Bentang alamnya jadi hanya berukuran 6,25% luas wilayah kesatuan negara Indonesia. Jadi kalian bisa bayangin sekecil apa itu Vietnam ya. Jadi punya 2 zona iklim yaitu sedang utara dan iklim tropis di bagian selatan. Terus salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah seluas sekian kurang lebih sekian ratus ribu ya. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negaranya republik, sedangkan lagu kebangsanya forward social. Forward. Ini titik tertingginya puncak Francipan. Titik terendah Paras Laut, sungai utama Sungai Mekong dan Merah. Beberapa kali juga Sungai Mekong ini keluar di pas. Nah, kayak gitu ya. Terus kota utamanya Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Cholon, Hue, dan Da Nang. Oke, itu merupakan bentang alamnya ya. Itu Vietnam. Kita lanjutkan ke Laos. Kuota Bu, aduh kasihan ya kamu kalau pakai kuota lama-lama ya. Kita lanjutkan besok aja, habis ini ya, biar sedikit yang penting itu ya. Tapi nanti kalau nggak nutup, kalian bisa tanya kok Bu Dita ya. Di jam-jam nggak sibuk nanti insya Allah Bu Dita balas ya. Oh. Letak negara Laos ini di LKSmu halaman 18, jadi secara astronomis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Oke, itu sementara itu dulu. Kalian bisa baca-baca lagi. Ini insya Allah ada semua di LKS. Meskipun panduan dalam membuat ini bukan LKS ya, tapi insya Allah ada. Silakan Bu Dita kasih waktu untuk menulis lagi nama kalian ya sebelum Bu Dita off. Silakan absen lagi Bu Dita love dan Bu Dita insya Allah kalian nggak usah remedi ya. Mulai sekarang absennya nama kalian ya, nama kelas gitu ya. Silakan. Mulai absen lagi, absen. Octavian Dani Ramadan. Ini tadi di atas sudah belum ya? Ayo kayak ini yang sudah absen di atas, silakan absen lagi, absen. Bu Dita mau off nih, silakan kayak Azril misalnya, terus kalau masih ada silakan absen lagi, Siva silakan absen lagi kalau memang masih ada ya. Oke, Azril, oke, makasih ya sudah mengikuti live hari ini. Anissa, oke, oke, Aufa juga, ya sudah Bu Dita love.
Siva, oke. Trisia, oke. Luna juga, oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satunya siapa nih? Oh, oke, memang sudah cuma ada 7 ya. Oke, tadi Budita dititip pesan sama Bu Yum. Akan ada tugas nanti yang ngumpulin ke madrasah ya. Jangan sampai lupa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sudah Budita love absennya. Tidak usah mengerjakan remedial kalau memang kalian remedi. Tapi kalau nilainya sudah bagus, insya Allah Budita kasih plus plus. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.